Halo teman-teman wargi Jabar, kenalin nama aku Muhammad Evan Hedriansyah dari SMA Negeri 21 Kota Bandung yang dimana sekarang berada di kelas 10 dan merupakan bagian dari calon duta hukum dan HAM Jawa Barat. Kalian tahu nggak, ternyata Indonesia terus menghadapi tantangan besar dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor. Kasus-kasus ini melibatkan pejabat publik, politisi, dan bahkan aparat penegak hukum, menciptakan dampak buruk bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satu kasus korupsi terbesar yang mengguncang Indonesia adalah kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP, di mana proyek yang dilaksanakan antara tahun 2011 hingga 2012 ini melibatkan banyak pejabat tinggi negara dan anggota DPR, yang dimana total kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah. Yang akhirnya membuat kita bertanya, korupsi itu apa sih dan bagaimana cara atasinya? Jadi korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan lainnya yang merugikan kepentingan publik dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi mencakup berbagai perbuatan seperti menyuap pejabat publik, penggelapan uang negara, pemerasan, perbuatan curang, dan bentuk kepentingan dalam pengadaan, di mana aksi korupsi yang dilakukan memiliki dampak negatif, yaitu korupsi bisa berbahaya bagi bangsa negara, yang diantara lain terdapat di berbagai sektor maupun faktor. Pertama, pada faktor ekonomi, yang dimana korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya, meningkatkan biaya transaksi bisnis, dan mengurangi kepercayaan investor. Akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat dan tingkat pengangguran meningkat serta kemiskinan yang sulit diatasi oleh pemerintah. Lalu ada para faktor sosial, di mana korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial karena distribusi kekayaan menjadi tidak merata. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan keadilan hukum sehingga menciptakan ketidakstabilan sosial dan memperparah konflik sosial. Lalu ada pada faktor politik, di mana korupsi melemahkan sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, penyalahgunaan kekuasaan dan uang untuk membeli suara atau mempengaruhi kebijakan, merusak legitimasi pemerintah dan memperburuk kualitas demokrasi. Lalu ada pada sektor atau faktor kesejahteraan, di mana korupsi mengurangi kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik disalahgunakan. Akibatnya kesejahteraan masyarakat menurun dan terjadi kesenjangan sosial semakin besar. Jadi, untuk menghindari dan mengatasi di mana ada orang yang melakukan kasus korupsi, di mana perlunya pendidikan tentang anti korupsi yang dilakukan sejak dini, yang terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama terdapat pada faktor kejujuran. Kejujuran adalah sikap dan perilaku yang selalu berlandaskan pada kebenaran, tidak menyembunyikan fakta, dan tidak melakukan kebohongan. Kejujuran adalah fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan terpercaya. Dalam konteks anti korupsi, kejujuran berarti tidak terlibat dalam manipulasi data dan tidak menerima maupun memberikan suap, serta selalu memberikan informasi yang benar dan akurat. Contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak menyontek saat ujian, tidak mengubah data informasi untuk keuntungan pribadi, dan selalu jujur dalam pelaporan pajak atau penggunaan anggaran. Lalu pada poin selanjutnya ada integritas. Integritas adalah kualitas bersikap konsisten antara perkataan dan perbuatan, serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dan etika. Integritas mencakup kejujuran, kedisiplinan, dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi atau tindakan tidak etis. Orang yang memiliki integritas tidak akan tergoda oleh peluang korupsi dan akan selalu berusaha untuk melakukan yang benar meskipun tidak diawasi. Contoh-contoh integritas yang dilakukan kita atau yang bisa dilakukan pada kehidupan sehari-hari seperti menepati janji dan menepati komitmen yang telah dibuat. Lalu tidak menggunakan posisi atau jabatan untuk keuntungan pribadi dan mematuhi aturan dari prosedur yang berlaku meskipun ada kesempatan untuk melanggar. Lalu pada poin selanjutnya ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Akuntabilitas berarti transparan dan setiap proses atau siap menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Dalam konteks anti korupsi, akuntabilitas memastikan bahwa setiap orang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi.
Contoh akuntabilitas yang dapat atau bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu melaporkan penggunaan dana atau barang yang dipinjam dengan rinci dan tepat waktu. Lalu menyediakan akses kepada informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu ada siap menerima kritik dan melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan atau penyimpangan. Pentingnya nilai anti korupsi yang disebutkan di atas menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan akuntabilitas sejak dini sangat penting dalam membentuk karakter individu yang bersih dari korupsi. Nilai-nilai ini membantu menciptakan budaya yang menghargai kebenaran, etika, dan tanggung jawab, serta memperkuat sistem sosial dan pemerintah yang adil dan transparan. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, setiap individu dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan korupsi dan membangun masyarakat yang lebih bersih dan berintegritas, di mana kita bisa langsung ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi pada lingkungan sekolah maupun masyarakat, di mana kita melakukan seminar maupun workshop yang mengundang praktisi hukum atau yang ahli dalam bidang pemberantasan korupsi seperti polisi ataupun anggota KPK dan melakukan diskusi bersama yang bisa dilakukan dengan cara pengerjaan tugas ataupun proyek sekolah yang mengusung tema korupsi yang mengharuskan siswa menginvestigasi studi kasus korupsi dan melakukan analisis dan akhirnya melakukan penulisan esai tentang cara pencegahan korupsi, yang dimana kita dapat membangun budaya anti korupsi yang kuat dan mendorong generasi muda serta masyarakat luas untuk mengutamakan kejujuran, integritas, dan akuntabilitas dalam segala aspek kehidupan. Dengan itu, saya Muhammad Effendi Hediansyah sebagai bagian dari calon duta hukum dan HAM Jawa Barat 2024, saya siap menjadi seorang penggerak anti korupsi. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih, adil, dan bermartabat. Untuk para generasi muda, sadar hukum itu keren loh.